Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Benteng hari ini bersama Jendini. Nah, edisi hari ini Kamis 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk berita utama hari ini mengenai pendaftaran lelang 5 kepala OPD dibuka. Dari Karangtinggi, tim panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP akhirnya membuka pendaftaran lelang jabatan 5 kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni untuk Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan juga untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng, API Leslie PSkom MSI, ini mengatakan pengumuman seleksi terbuka maupun penerimaan berkas terhitung 28 Oktober hingga 3 November mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi 3 November dan pengumuman seleksi pada 5 November. API Leslie menuturkan untuk ketentuan dan persyaratan diantaranya 1 orang diperbolehkan untuk mendaftar di 2 lowong jabatan sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional atau JF, jenjang ahli media paling singkat 2 tahun, mengikuti diklat PIM 3, pangkat golongan minimal pembina 4A dan beberapa persyaratan lainnya. Sementara untuk tahapan seleksi yang harus dilalui dimulai dari seleksi administrasi, kompetensi, manajerial dan bidang hingga rekam jejak. Jadi memang tahapannya sama seperti lelang jabatan sebelumnya. Demikian API Leslie. Dari pendaftaran lelang 5 kepala OPD, kita ke berita mengenai kendaraan dinas yang nunggak bayar pajak. Dari Talang 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Provinsi Bengkulu bersama dengan Satuan Lantas Polres Bengkulu Tengah kemarin menggelar operasi simpatik. Nah, operasi dilaksanakan di depan kantor Samsat Benteng, Desa Tabapasma, Kecamatan Talang 4. Alhasil banyak kendaraan dinas terjaring operasi dan didapati menunggak bayar pajak. Diketahui, kendaraan dinas yang terjaring terdiri dari 10 unit mobil dinas atau MUBNAS, motor dinas 6 unit, selain itu terdapat mobil pribadi 15 unit dan motor pribadi sebanyak 10 unit. Sekretaris BPKD Provinsi Bengkulu Haji Rusdi Hasan menuturkan, razia ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, sejalan dengan program Gubernur tentang pemberian keringanan dalam pembayaran pokok serta tunggakan pajak terkhusus yang menunggak. Pihaknya memberikan waktu 1 kali 24 jam agar pajak dapat dibayarkan. Bagi yang belum bayar SIM atau surat kendaraan lain, kami tahan terlebih dahulu. Dalam tempo 1 kali 24 jam, kami minta segera dibayarkan. Tidak hanya kendaraan dinas, namun juga terdapat kendaraan pribadi, kata Rusli. Sementara Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Lantas Ibtu 1 Made Sukron mengungkapkan razia kendaraan akan berlangsung 3 hari hingga 29 Oktober mendatang. Nah, harapannya masyarakat dapat sadar akan kewajiban dalam membayar pajak. Dari razia mengenai pembayaran pajak, masih dari halaman utama, yaitu mengenai kabar penyelidikan proyek jembatan Tabatrunjam. Nah, penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek jembatan air di Desa Tabatrunjam, Kecamatan Karangtinggi terus berlangsung di Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Nah, bahkan 12 orang saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap proyek senilai 25 miliar rupiah tersebut. Kajari Benteng Triwidodo SHMH melalui Kasih Intel Septedi Endra Wijaya SHMH ini mengatakan penyidik masih melakukan pengambilan bahan dan keterangan terhadap pembangunan jembatan tersebut. Septedi menjelaskan selaku kontraktor yang mengerjakan proyek anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 silam adalah PT Astria Jaya Pontianak. Dari hasil penyidikan sementara ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Kemudian daripada itu pihaknya masih akan melakukan penentuan kerugian negara melalui bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ada supervisi juga dari BPK dan perhitungan kerugian negara masih dilakukan. Demikian Septedi.
Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBT. 237 calon kepala desa siap bertarung. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Bengkulu Tengah, tahun ini tercatat sebanyak 237 warga telah terdaftar sebagai calon kepala desa dari 76 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades 20 November mendatang. Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas PMD Benteng, Neni Zarniawati SHMH, mengatakan jika saat ini masih terdapat sejumlah panitia Pilkades kecamatan yang belum menyerahkan berkas dokumen Pilkades, di antaranya dari Kecamatan Pondok Kubang serta beberapa desa di Kecamatan Bang Haji dan Kecamatan Pematang Tiga. Neni juga mengatakan saat ini salah satu kendala keterlambatan desa dalam menyampaikan berkas dokumen Pilkades ke tingkat kecamatan, yakni perihal penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Untuk diketahui, 237 calon kepala desa tersebut berasal dari 11 kecamatan, di antaranya Kecamatan Karangtinggi diikuti oleh 7 desa terdapat 22 calon, Kecamatan Tabak Penanjung diikuti 9 desa terdapat 28 calon, Kecamatan Talang 4 diikuti 4 desa dan terdapat 18 calon. Selanjutnya ada Kecamatan Pondok Kelapa diikuti 7 desa dan terdapat 20 calon. Kecamatan Pematang 3 diikuti 9 desa serta 28 calon. Kecamatan Pagar Jati 11 desa terdapat 30 calon. Kecamatan Merigi Kelindang diikuti 9 desa ada 33 calon. Kecamatan Merigi Sakti diikuti oleh 7 desa dan 21 calon. Kecamatan Pondok Kubang diikuti 5 desa dengan 14 calon. Kecamatan Bang Haji diikuti oleh 6 desa terdapat 18 calon, dan terakhir Kecamatan Semidang Lagan ada 2 desa dan terdapat 5 calon. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.